어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인은 언제나 너에게 고인. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Septiana dari kelas manajemen 22B dengan NPM 22411092. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ukuran penyebaran data tunggal. A measure of the spread of single data is a measure that shows how far a particular data is spread from the average. A measure of the dispersion of a single data is very important in statistics because it provides information about the variations in the data and helps in drawing more accurate conclusion from the analysis data. Here are some reasons why single data dispersion measures are important in statistics. Tujuan penggunaan ukuran penyebaran data tunggal adalah untuk memberikan informasi tentang seberapa jauh data menyebar dari rata-rata atau nilai pusat data. Dengan mengetahui ukuran penyebaran data, kita dapat memahami variasi data dan mengambil kesimpulan yang lebih akurat dari data yang dianalisis. Beberapa tujuan penggunaan ukuran penyebaran data tunggal antara lain: yang pertama, membandingkan variasi data antara dua kelompok atau lebih, menentukan apakah data terdapat pencilaan atau outlier dalam data, menentukan apakah data dapat diandalkan atau tidak, menentukan apakah data memenuhi asumsi statistik tertentu. Dengan demikian, penggunaan ukuran penyebaran data tunggal sangat penting dalam analisis statistik karena dapat memberikan informasi yang lebih lengkap dan akurat tentang data yang dianalisis. Yang pertama yaitu jangkauan data tunggal, J atau rentang data. Data tunggal yang pertama, rank atau jangkauan, merupakan selisih antara nilai terbesar data dengan nilai terkecil data. Rumusnya, R sama dengan X max dikurang X min. Semakin kecil ukuran jarak menunjukkan karakter yang lebih baik, karena berarti data mendekati nilai pusat dan kelompok. Dengan contoh soal, yaitu tentukan rank dari data 10, 6, 8, 2, dan 4. Jawabannya adalah R sama dengan X max dikurang X min, sama dengan 10 dikurang 2, dengan jumlah dan dengan hasil 8. Definisi yaitu jangkauan data J adalah selisih antara data terbesar yaitu X max dengan data terkecil X min. J sama dengan X max dikurang X min. B. Ada hamparan data tunggal. Hamparan data tunggal adalah selisih antara kuartil ketiga dengan kuartil pertama. Dalam statistika, hamparan merupakan salah satu ukuran penyebaran data tunggal. Definisi hamparan adalah selisih antara kuartil ketiga dengan kuartil pertama, yaitu H sama dengan Q3 dikurang Q1. Selanjutnya ada C, simpangan kuartil data tunggal. Simpangan kuartil adalah setengah dari jangkauan antara kuartil. Berikut adalah rumus dan contoh soal untuk menghitung simpangan kuartil pada data tunggal. Urutkan data dari yang terkecil hingga yang terbesar. Tentukan nilai kuartil pertama Q1, kuartil kedua Q2, dan kuartil ketiga Q3. Hitung jangkauan antara kuartil H dengan mengurangi Q3 dengan Q1. Hitung simpangan kuartil QD dengan mengalihkan 0,5 adalah H. Contoh soal yaitu dari data 6, 6, 7, 9, 13, 16, 20. Berapa nilai jangkauan? Jangkauan antara kuartil, simpangan kuartil, langkah, dan pagarnya. Jangkauan sama dengan 20 dikurang 6 sama dengan 14, Q1 sama dengan 6, Q2 dan 9, dan Q3 sama dengan 16, H sama dengan Q3 dikurang Q1 yaitu 16 dikurang 6 sama dengan 10, QD sama dengan setengah H sama dengan setengah H setengah 10 sama dengan 5. Langkah L yaitu 3/2H sama dengan 3/2 10 sama dengan 15. Pagar dalam PD sama dengan 6 dikurang 15, hasilnya min 9. Pagar luar yaitu 16 ditambah 15 sama dengan 31. Dengan demikian, simpangan kuartil dari data tersebut adalah 5.
D. Simpangan rata-rata SR data tunggal. Simpangan rata-rata data tunggal adalah bentuk penyebaran data yang menunjukkan selisih suatu data terhadap nilai rata-ratanya. Dengan demikian, simpangan rata-rata kita bisa mengetahui sejauh mana data-data itu menyimpang dari nilai pusatnya. Suatu data dikatakan konsisten jika simpangan rata-ratanya cukup kecil sehingga selisih antara data tersebut dan rata-ratanya tidak perlu besar. Simpangan rata-rata menyatakan jarak rata-rata suatu data terhadap ratanya. SR sama dengan 1/n jumlah n, I sama dengan 1, yaitu X1 dikurang X. Keterangan SR simpangan rata-rata, N sama dengan banyaknya data, X1 nilai data ke I, X sama dengan rataan hit. Contoh soal simpangan rata-rata data tunggal adalah sebagai berikut. Diketahui data 3, 5, 4, 11, 10, 9, 7. Simpangan rata-rata data tersebut adalah X sama dengan jumlah N, I sama dengan 1, X1 per N sama dengan 3 ditambah 5 ditambah 4 ditambah 11 ditambah 10 ditambah 9 ditambah 7 per 7 sama dengan 49/7 dengan X sama dengan 7. Contoh soal simpangan rata-rata data tunggal adalah sebagai berikut. Simpangan rata-rata SR yaitu SR per 1 per N jumlah N, I sama dengan 1 dengan X1 dikurang X sama dengan 1/7, 3 dikurang 7 ditambah 5 dikurang 7 ditambah 4 dikurang 7 ditambah 11 dikurang 7 ditambah 10 dikurang 7 ditambah 9 dikurang 7 ditambah 7 dikurang 7 dengan hasil 1/7, 4 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 0 sama dengan 1/7 dibagi 18 dengan SR sama dengan 2,57. Ragam atau varians S2 dan simpangan baku S data tunggal. Definisi ragam menyatakan rata-rata kuadrat jarak suatu data terhadap rataannya. Ragam atau varians. S2 sama dengan 1 per N, yaitu N jumlah I sama dengan 1, X1 dikurang X per 2. Simpangan baku yaitu S sama dengan S2 kuadrat sama dengan 1 per N jumlah N, I sama dengan 1, X1 kurang X kuadrat. Keterangan S2 yaitu ragam varian, S simpangan baku, dan N banyaknya data, X1 nilai data ke 1, dan X rataan hitung. Contoh soal diketahui data 4, 5, 3, 7, 9, 8. Ragam dan simpangan baku data tersebut adalah X sama dengan jumlah N, I plus 1, XI per N, dan jumlah 4 tambah 5 ditambah 3 ditambah 7 ditambah 9 ditambah 8 per 6 dengan hasil 36/6, yaitu X sama dengan 6. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat.